jadi waktu itu aku tuh ada sempat cerita ya sama temen aku, dan ini cukup banget nih kritis gitu. Dia tuh tiba-tiba nanya ke aku ini, katanya, Met, itu sumber aslinya di mana? Dan lantarnya aku tuh jawab kayak, dan kalau aku kayak kita hehehe kan ya. Halo semua, selamat datang kembali di Akar Digital, podcast yang santai ngobrol tapi serius soal kehidupan kita di remaja. Aku Arbika Setia, dan hari ini kita bakal membahas sesuatu yang kayaknya relate banget di kehidupan kita sebagai Gen Z, terutama yang sering banget scroll di media sosial, buka-buka berita, terus langsung di-share. Nah, tema kita hari ini adalah saring sebelum share, bagaimana budaya sebagai ketahanan individu dalam ruang digital. Nah, di zaman sekarang tuh informasi bukan datang cuma dari satu arah doang, tapi dari segala penjuru, 24 jam tanpa henti. Dan seringkali itu kita nanya ke diri sendiri, kita ini benar nggak sih, atau belum nggak sih kita terusin. Nah, makanya hari ini aku mengajak seseorang yang punya perspektif menarik soal ini. Dia mahasiswi ilmu komunikasi yang tumbuh besar di tanah Sunda dan punya pengalaman langsung berhadapan sama arusnya informasi digital. Selamat datang Mimi. Halo, ini dia Medina Rizkika Johari Putri. Halo Arbi, terima kasih ya udah undang aku untuk diajak diskusi di sini. Senang banget deh bisa ngobrol di sini. Semoga yang dengerin juga dapat insight baru ya. Pastinya dong. Nah, Medina, sebelum kita masuk ke topik utama nih, boleh dong buat kenalin dirimu ke teman-teman. Oke, halo teman-teman, aku Medina, biasa dipanggil Mimi. Aku mahasiswi dari ilmu komunikasi nih. Aku asli dari Jawa Barat, besar di lingkungan yang mungkin bisa dibilang kental banget ya sama budaya Sundanya. Dan kalian tau gak sih, ternyata itu tuh berpengaruh banget ke cara aku berinteraksi di dunia digital yang nanti bakal aku ceritain. Oke Mimi, jadi kalau ngomongin Gen Z dan media sosial tuh kayaknya udah kayak dua sisi mata yang nggak bisa dipisahin gitu ya. Tapi di sisi lain banyak juga loh kasus hoax, cyberbullying, sampai kelompok yang kayaknya malah bikin mental kita tuh drop. Nah, menurut kamu nih, kondisi digital Gen Z sekarang tuh gimana sih? Betul banget nih Abi, dan aku tuh ngerasain banget ya sebagai Gen Z gitu ya. Jujur kebiasaan aku dulu tuh kayak itu tuh buruk sih, kayak aku tuh selalu nonton video TikTok tapi belum selesai, kayak aku langsung buka kolom komentar gitu loh. Dan si kolom komentarnya itu banyak banget nih asumsi-asumsi warganet di sana, dan itu tuh bikin aku tuh kayak ngerasa oh cukup gitu sama si kolom komentar tuh, kayak kebenarannya tuh kayak oh kayaknya ini bener deh gitu, padahal kan itu cuma asumsi orang-orang. Wah, itu bener banget sih, itu lihat banget, dan kayaknya banyak banget juga yang ngalamin hal serupa ya. Jujur banyak banget, dan yang lebih parahnya tuh ya aku pernah sampai kayak ngeinformasi ulang ke teman-teman, kayak padahal itu semua aku tuh modal baca komentar doang, tapi aku tuh udah kayak ngasih tahu ke teman-teman aku gitu, kayak padahal itu tuh belum tentu benar dan belum terverifikasi benar. Kayak salah banget deh aku harus kayak gitu tuh. Itu tuh ya, karena kita sadar itu ternyata aku tuh udah termasuk kebagian rantai penyebaran informasi yang belum benar. Nah, dari itu nunjukin betapa rawannya kita gitu ya sebagai pengguna aktif media sosial. Apalagi ada teori yang sebenarnya kita bisa ngejelasin kenapa sih kita tuh gampang banget terjebak di kondisi kayak gitu. Nah, aku mau nanya, kamu pernah nggak sih dengar istilah information overload? Oh pernah, itu konsep yang dipopulerin sama Alvin Toffler ya nggak sih? Itu dari bukunya tuh Photoshop yang dari tahun 1970 ya. Nah, intinya tuh ketika manusia menerima informasi terlalu singkat gitu ya, di waktu yang singkat, itu tuh kemampuan kita tuh bisa aja kayak menurun untuk memproses dan mengambil si informasi yang tepatnya tuh, karena kita tuh overwhelmed gitu. Persis banget, dan di era media sekarang tuh
jadi terjadinya setiap hari bahkan setiap jam, dan kita tuh dibombardir notifikasi, berita-berita, dan bahkan opini orang lain. Makanya sampai orang itu tuh kadang udah nggak sempet nyari mana yang valid mana yang enggak gitu. Betul, dan kondisi information overload itu nyambung juga nih sama yang namanya social proof, konsep dari Robert Cialdini. Ketika banyak orang yang berkomentar banyak hal yang sama gitu ya, kita cenderung ikut percaya bahwa itu tuh benar. Padahal kan itu cuma asumsi warganet ya, bukan fakta yang terverifikasi. Nah itu dia, kalau kita sadar itu literasi itu harus punya literasi yang kuat, dan kita tuh gak boleh gampang banget terseret arus. Makanya penting banget ya, kita tuh harus punya pegangan, punya filter pribadi. Terus juga kita harus konsumsi apalagi disebarin informasi. Nah ini aku penasaran banget, kamu tadi bilang di lingkungan tumbuh di lingkungan budaya yang kental, dan kamu juga bilang kamu tuh ngaruh cara kamu bermedia sosial. Nah gimana, ceritain dong. Jadi gini ya, di budaya Sunda itu ada nilai-nilai yang sangat kuat banget dan ditanamkan dari kecil gitu. Salah satunya tuh kayak silih asah, silih asih, dan silih asuh, yang artinya tuh saling mencerdaskan, saling menyayangi, dan saling menjaga. Nah kalau kita kaitin ke dunia digital tuh itu sangat relevan loh. Wah, coba dong jelasin lagi nih. Jadi kalau silih asah itu mengajarkan kita untuk saling mencerdaskan. Jadi sebelum kita share sesuatu, kita tanya dulu nih ke diri sendiri, ini tuh mencerdaskan orang juga apa menyesatkan. Kalau informasinya belum pasti, kita tahan dulu. Kalau silih asih itu artinya saling menyayangi. Nah ini itu kayak seperti ngerem perilaku kita yang sebelumnya, Mam. Kayak sebelum kita bukan menyakiti sih, kayak sebelum kita tuh menghindari menyakiti orang lain gitu, seperti konten bully, body shaming, kalau nggak hate speech, intinya yang bully-bully gitu yang bikin nyakitin orang gitu. Kalau yang terakhir silih asuh itu berarti kita saling menjaga, dan ini menjadi kita punya tanggung jawab sosial di ruang digital. Kalau kita nge-share hoax nih dan orang-orang itu percaya dan terus rugi gitu, kita itu sama aja kita gagal dalam nilai silih asuh. Wow, dalam banget ya maknanya ya. Dan ini juga bukan cuma teori yang lama nih, jadi itu juga bisa jadi kompas hidup yang di era digital. Nah ada lagi nggak sih nilai budaya Sunda yang kamu pegang? Ada, salah satunya tuh ada banget falsafah, ulah ngomong sambil mikir. Yang artinya tuh jangan bicara sebelum berpikir ya teman-teman. Nah kalau diterjemahkan ke dunia digital itu tuh jangan share sebelum sharing, karena sebenarnya tuh ini tuh esensi dari tema kita hari ini sih. Wah luar biasa ya, jadi budaya lokal kita itu ternyata udah duluan ngajarin kita literasi digital jauh sebelum istilah literasi digital itu udah ada. Betul banget, dan aku merasa generasi kita tuh sering lupa banget nih sama kan kita punya warisan yang kuat banget nih, tapi mereka selalu lupa gitu. Bahkan kita tuh terlalu sibuk kejar tren dari luar, padahal di rumah sendiri aja udah ada tools yang powerful buat menjaga diri kita dari dunia digital. Bertina, kamu tadi sempat cerita ya pernah nyebarin hoax waktu dulu. Boleh dong ceritain lebih detail biar teman-teman juga bisa dengerin dan ambil pelajarannya juga. Iya, jadi gini pengalaman yang bikin aku mikir ulang banget nih ya. Jadi waktu itu tuh aku tuh lagi scroll TikTok kan. Nah, di situ ada video konten TikTok yang emang rame banget, jutaan views. Tapi videonya tuh kayak belum selesai gitu. Maksudnya tuh kayak nggak jelas loh, pesannya tuh belum terungkap tuntas gitu. Jadi itu tuh masih setengah si berita tersebutnya tuh. Tapi aku tuh bukannya ngambil ke sumber yang lain gitu yang cari tahu ini, tapi malah ke kolom komentar gitu aku cari tahunya tuh. Nah di situ kan banyak banget nih warganet yang bilang begini begitu, dan di situ aku merasa cukup kayak oh iya juga ya, kayaknya iya deh ini deh, padahal kan itu nggak benar ya. Padahal itu berasumsi publik ya, asumsi warganet yang betul banget nih. Dan yang lebih parahnya tuh ya, aku tuh langsung ceritain informasi tersebut tuh ke teman-teman aku, kayak
kalau dipikir-pikir malu sih, padahal kan aku sendiri belum mencari informasi selanjutnya gitu ya, belum verifikasi juga gitu. Aku cuma mau komentar, terus udah berani nyebarin berita kayak gitu ke teman-teman. Sebenarnya kejadian yang banyak banget dari ahli Genzi ya. Kita tuh sering banget nganggap komentar yang banyak lainnya tuh atau yang paling ramai tuh otomatis benar gitu, padahal enggak. Betul banget, dan itu tuh ya ada penjelasan psikologisnya, yaitu namanya tuh social proof, konsep dari Robert Cialdini. Ketika banyak orang yang ngelakuin atau ngomongin sesuatu, kita cenderung ikut kayak percaya gitu ke dia. Dan di kolom komentar itu tuh efeknya tuh berlipat ganda loh, karena banyak banget ya bisa kita lihat di beberapa orang yang setuju sama konten tersebut. Terus gimana tuh kelanjutannya? Jadi gini, aku waktu itu cerita ya, temen aku nih, kebetulan sih temen aku ini kritis gitu. Dia ini langsung bilang ke aku, "Beb, itu sebenarnya dari mana?" Wah, aku jawab dong dengan lantang, kayak dari komentar. Ya aku malu sih sebenarnya di situ. Tapi terus kata dia gini katanya, "Net, itu tuh komentar bukan sumber," katanya. Aku malu, jujur itu kayak aku langsung ngomong banget dong. Nah disitu aku sadar sih, ternyata kayak aku tuh udah jadi rantai penyebaran informasi yang gak benar guys. Jangan ditiru ya. Dan ini relate banget sih sama nilai budaya Sunda yang kamu tadi bilang ya, tadi ulah ngomong sampai mikir. Jadi jangan ngomong sebelum kamu berpikir. Kamu ngomong dulu sebelum beneran mikir gitu kebenarannya. Persis, dan itu tuh ya yang bikin aku ngerasa nilai budaya itu bukan sekedar pepatah lama gitu, pengalaman. Tapi kayak bukan pengalaman sih ya, lebih ke kita tuh si pepatah itu tuh yang relevan banget buat kebiasaan kita di media sosial. Nah kalau aku ingat si falsafah itu gitu ya dari dulu, aku mungkin bakal nahan diri sih buat cerita ke teman-teman. Nah Mimi, kita udah hampir di ujung episode hari ini. Sebelum kita tutup, aku mau minta kamu kasih pesan dong buat teman-teman mahasiswa Genzi khususnya yang dengerin ini sekarang. Pesan aku simpel ya, tapi semoga ngena ke kalian ya guys. Jangan malu sama akarmu. Di tengah era digital ini serba cepat ya guys. Kita sering ngerasa harus selalu update, selalu ikut tren, selalu ingin terlihat relevan. Tapi sebenarnya ya guys, kelelahan kita tuh kayak justru datang dari akar dari nilai-nilai yang udah kita tanamkan sama nenek moyang kita. Nah, sebelum sharing itu bukan cuma ngecek gimana fakta soal punya prinsip, dan prinsip itu bisa kita temuin di nilai-nilai budaya yang kita punya. Jadi sebelum scroll, sebelum share, ingat dulu ya teman-teman siapa kamu dan dari mana kamu berasal. Wah, keren banget Mbak Dina. Terima kasih banyak ya sudah mau berbagi cerita, ilmu, dan perspektif yang luar biasa hari ini. Buat teman-teman semua yang udah dengerin sampai akhir, terima kasih ya. Semoga episode hari ini bisa jadi pengingat buat kita semua untuk jadi pengguna digital yang lebih bijak dan lebih berakal. Sebelum aku tutup episode kali ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa, aku Ardena Setia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ingat, saling sebelum sharing. Dadah semuanya, tetap kritis, tetap bijak, dan tetap jadi diri sendiri. Bye-bye.